Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan suara Pak Tommy, mukanya belum muncul-muncul nih ya. Ya, mohon maaf nih sudah malam juga pas saya berada di kamar anak saya ini. Nanti Anda melihat sesuatu yang ya namanya kamar ya, tempat tidur ya. Nah, ya, tapi tidak seperti apa yang Anda bayangkan lah, intinya begitu. Baik, saya lanjut lagi pembahasan soal KSN. Untuk informatika tahun 2021 kali ini soal nomor 32 ya. Ya, di sini ada fungsi, ada juga array dan juga ada perulangan for ya. Lalu ada struktur keputusan atau percabangan if. Ya, kita lihat kali ini. Nah, di sini diminta berapakah nilai dari array R ya, array R yang ke-1, indeks ke-1. Ya, perlu kalian ketahui bagi kalian yang baru belajar array bahwa array itu selalu dimulai dari ke 0 ya. Mirip seperti jam ya. Normalnya tidak ada jam 24, yang ada jam 00 ya. Jadi dari 23 menit ke 59, detik ke 59 lalu reset menjadi detik jam, menit dan detik 0000 semua ya. Jadi seperti itu. Nah, begitu juga dengan array yang kita bisa menghitung dari 1, 2, 3, maka di array itu dari 0, 1, 2, 3. Begitu kita menghitung 10, di array itu jadinya 9 indeksnya ya. Ya, contohnya seperti ini ya. Ini indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, indeks ke 10. Nah, kalau kita tanya ada berapa jumlahnya? Ada 11 ya. Karena dimulai dari 0 sampai 10. Oke. Yuk kita coba selesaikan satu-satu. Ya, di sini mintanya array R itu adalah indeks ke-1, ditanyakan isinya atau nilainya berapa ya setelah prosedur atau fungsi bantal ini dijalankan. Oke, di sini ada perulangan integer i ya, variabel i-nya di set 1. Kemudian ini kurang dari sama dengan n-nya 10 ya. Jadi ini sebagai batas perulangan, berarti dia tidak boleh lebih dari 10 ya, batasnya hanya di 10. Lalu nanti setiap perulangan akan dinaikkan satu demi satu. Nah, kemudian ternyata di dalam perulangan ini ada lagi perulangan lainnya, yaitu J. Nah, variabel J ini nilainya sama dengan variabel I yang di atas. Lalu di sini sebagai kontrol, J ini harus lebih dari 1 ya. Lalu di sini ini saya kurang paham maksudnya nih. Ini apakah bagaimana nih ya? Dibagi 2 ya? Dibagi sama dengan 2? Atau maksudnya bagaimana nih? Kurang dari sama dengan 2 mungkin ya maksudnya ya. Asumsinya ini aja ya, kurang dari sama dengan 2. Oh, tapi ini harusnya increment atau decrement. Saya belum pernah dengar kalau ada pakai pembagi seperti ini. Oke. Ya, kita coba sajalah. Lalu di sini array R ya, bernilai J. Kita coba ya. I-nya sama dengan 1. Berarti I itu sekarang bernilai 1 ya. Ya. Bernilai 1. Kemudian 1 ini dicek ya sebagai kontrolnya kurang dari 10. Nah, kalau kurang dari 10 nanti setelah perulangan selesai ini nanti dinaikin dari 1 menjadi 2 kalau perulangannya sudah selesai ya. Oke, aduh maaf terlalu rapat ya, saya anu dulu. Ya, lalu di dalam sini J sama dengan I, berarti J sama dengan 1 karena I nya masih bernilai 1. Lalu di sini syaratnya J nya harus lebih dari 1 ya. Nah, ini kayaknya sih kurang dari sama dengan 2 kayaknya nih ya. Oke, ini sebagai kontrol. Nah, ini tidak bisa dijalankan. Kenapa? Karena ini mengharuskan lebih dari 1 ya. Berarti perulangan pertama ini tidak bisa dilanjutkan. Nah, perulangan kedua ini sekarang I-nya bernilai 2.
Lalu dicek apakah 2 ini kurang dari sama dengan 10. Kalau iya, maka akan dilanjutkan perulangannya ya. Nanti setelah ini berakhir, maka ini saya geser saja ya supaya enak. Nah, maka nanti di sini dari 2 akan menjadi 3 ya, karena dinaikkan satu demi satu. Nah, J sama dengan di perulangan bawahnya 2. Nah, di sini dicek apakah J-nya itu lebih dari 1. Memang iya ya. Nah, di sini juga sini ini yang saya bingung nih. Ini sebenarnya bukan ini nih. Ini biasanya kalau enggak increment decrement. Ya. Oke. Lalu di sini dicek ya. If variabel ARR maaf ini menggunakan kurung siku ya atau kurung besar. J-nya berapa tadi? 2 ya. Nah, itu lebih dari 2 dibagi 2 ya. Kita lihat array 2 itu berapa di situ. Array indeks kedua. Nih ya, 7 ya. Berarti yang dia maksud itu adalah 7. Apakah 7 lebih dari 2 dibagi 2 itu indeks ke 1 ya. Apakah 7 lebih dari 5? Nah, jika iya, maka di swap ya. Array J ya, ARRJ. ARJ itu berarti indeks kedua. Kemudian, aduh maaf ini harus geser lagi berarti saya ini. Tulisannya agak gede ya. Ya, ARR J dibagi 2 berarti 2 dibagi 2 ya, maaf. 2 dibagi 2. Nah, ini di swap. Oke. Di swap ya, bukan swapnya untuk PCR tuh ya. Oke, maksudnya swap ini dia ditukarkan ya posisi nilainya ya. Nah, ditukarkan posisi nilainya. Sehingga di sini tadi array di ARR2 ini nilainya tadi 7 menjadi 5 ya. Kemudian yang di sini nilainya 5 menjadi 7. Jadi nanti di sini di array-nya di sini nanti akan berubah nanti ya. Jadi bukan 057 lagi tapi 075. Ya. Oke. Ya, kita lanjut saja ya. Saya bingung nih sebenarnya. Ini maksudnya J garis miring sama dengan 2 ini apa? Ini sepanjang yang saya ketahui ini biasanya increment atau decrement ya. Jadi ada penaikan atau penurunan ya. Oke. Ya. Asumsinya anggap saja ini adalah kenaikan ya. Kalau kenaikan ini wah panjang sekali ini ya, luar biasa ini. Karena di sini ya 1 ya. Jujur aja saya bingung saya nih lihat ini. Ini maksudnya apa ini? Perulangan atau bagaimana ini? Maaf, ini perulangan. Cuma ini apakah increment atau decrement ini maksudnya ini ya? Ya. Sementara di situ J ini mengikut nilai I lebih dari 1 ya. Kalau lebih dari 1 maka dia akan terus melakukan perulangan ya. Mungkin saya bingung ini maksudnya apa ya. Asumsinya anggap sajalah dia mungkin cuma 1 kali ya, 1 kali perulangan ini selesai lalu
dilanjutkan dengan perulangan dari I ya. J-nya selesai lalu dilanjut dengan perulangan I. Oke, kita lanjut ya. Sekarang I-nya bernilai 3 ya. Oke, nah J-nya sama dengan 3. Lalu J-nya itu berarti 3 lebih dari 1 ya. Saya bingung nih sebelahnya ini. Nah, di sini dicek ya. If an array ya, array yang ke-3 itu lebih dari array yang ke berapa di situ? Ya, array 3/2. Nah, ini tidak bisa dikerjakan. Kenapa? Karena indeks itu dia tidak ada yang desimal sepanjang yang saya ketahui ya. Maka lanjut ke J sama dengan 4 ya, dimana I-nya juga naik menjadi 4 ya. Lalu di sini array indeks ke-4 ya lebih dari array indeks ke-4 yang dibagi 2. Nah, di sini indeks ke-4 itu ada apa ya? Ya, oh ya, ini perlu kita ingat bahwa tadi sudah di swap ya. Jadi 0, 7, 5 ya. 6, 4, 10, 9, 1, 3, 8 dan 2. Maaf. Nulis 2 kalau nulis 1 ya. 2 ya. Nah, ini sudah di swap ya, tukar posisi. Nah, berarti di indeks keempat kita lihat 0, 1, 2, 3, 4 yaitu nilainya 4 lebih dari 2. 0, 1, 2 ya, ternyata tidak lebih dari 2 ya. Ini juga nggak bisa dijalankan ya. Ya, ini nggak bisa dijalankan. Lanjut, berarti yang kelima juga nggak bisa karena dia nanti jadinya desimal ya array-nya. Lanjut yang ke-6 ya, berarti I-nya bernilai 6, berarti J-nya mengikuti I ya, bernilai 6 juga. Oke, if array indeks ke-6 lebih dari array R indeks ke-6 bagi 2, berarti indeks ke-3. Kita lihat indeks ke-6 ada berapa nih nilainya? 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu 9 ya. Angka 9 lebih dari yang ketiga, 0, 1, 2, 3. Iya, ternyata lebih ya. Nah, berarti di sini nanti ada perintah swap, di swap lagi ya. Sebentar saya geser. Di swap antara array ke-6 dan array ke-3. Sehingga nanti di sini posisi 9 sama 6 berubah ya. Menjadi 0, 7, 5, maaf, bukan ini ya. 9 dan 6. Berarti ini menjadi 9, 4, 10, 6, 1, 3, 8, 2. Oke, I ke-7 nggak bisa ya, karena 7/2 ya nantinya. Kemudian I ke-8 ya, I ke-8 berarti J-nya ke-8 juga ya. Nah, di sini if array R indeks ke-8 itu lebih dari array R indeks ke-8 dibagi 2, berarti ke-4 ya. Kita lihat yang ke-8 ya, ini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 itu adalah 3. Kemudian yang keempat 0, 7, 0, 1, 2, 3, 4, yaitu 4. Apakah 3 lebih dari 4? Nah, nggak bisa ya, karena dia kurang malah dari 4 ya. Berarti ke-9 nggak bisa, ke-10 ya, itu batas terakhir karena N-nya adalah 10. Jadi otomatis J-nya juga bernilai 10. Ya, kita cek ya. If array R yang ke-10 itu lebih besar atau lebih dari array R yang ke-5, yaitu 10/2 ya. Nah, kita lihat yang ke-10 karena ini belum ada swap, ada perubahan. Yang ke-10 itu ada di 2. Kemudian 5 ada di mana? 0, 1, 2, 3, 4, 5, yaitu 10. Apakah 2 lebih dari 10? Tidak juga. Jadi kesimpulannya di sini yang pertanyaannya adalah berapa nilai dari array R ke-1, yaitu adalah 7 ya. 7 ya. Oke. Ya, mohon maaf ini saya kerjakannya ini seperti ini karena
Saya bingung nih sama yang ini nih. Ini maksudnya apa ya? Jujur aja saya agak bingung nih yang J garis miring sama dengan 2 ini. Biasanya kalau ndak I++ misalnya atau I min misalnya gitu ya, berarti diturunkan satu demi satu, dikurangi satu demi satu ya, atau mundur ya, kalau ini naik ya. Nah, makanya naik disebut sebagai increment, jadi mengalami kenaikan skor ya, atau poin ya, atau nilai. Oke, baik, itu saja untuk sementara ini saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.